Kejutan besar terjadi dalam jalannya perundingan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Selama perang berlangsung, Amerika Serikat terkenal sangat royal membantu Ukraina. Washington mengirim banyak amunisi, memberikan bantuan keuangan, sampai melempar beragam sanksi yang membuat Rusia terisolasi. Namun Donald Trump tak seperti Joe Biden. Malah belakangan Presiden AS itu memberikan gelagat jelas yang justru mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Luapan kekesalan disampaikan Trump ke Zelensky. Bahkan ia menuding Ukraina bersalah atas perang yang telah terjadi. Amerika Serikat Rusia juga sepakat bekerja sama guna mengakhiri perang di Ukraina dan meningkatkan hubungan diplomatik serta ekonomi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Amerika tiba-tiba putar balik dan condong ke Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kemarahan Trump ke Zelensky awal disebabkan rengekan pemimpin Ukraina itu yang merasa tidak dilibatkan dalam perundingan damai di Arab Saudi. Perundingan yang digelar pada Selasa 18 Februari 2025 itu dihadiri oleh para pejabat Amerika Serikat dan Rusia, termasuk Menlu kedua negara Marco Rubio dan Sergei Lavrov. Merespon perundingan AS Rusia di Arab Saudi, Zelensky lagi-lagi menyerukan tidak ada kesepakatan soal negaranya yang dibuat tanpa kehadiran Ukraina. Menurutnya, negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina tidak boleh dilakukan di belakang pihak-pihak yang terlibat. Ia menganggap perundingan AS Rusia mungkin menjadi perpanjangan agenda rivalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Presiden Ukraina itu menyebut Trump hidup dalam ruang disinformasi, Rabu 19 Februari 2025. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Anggapan Zelensky yang merasa tak dilibatkan dalam pertemuan AS Rusia ternyata terdengar sampai ke telinga Trump hingga membuatnya kesal. Menurut Trump, keluhan Zelensky tidak sepatutnya dilontarkan. Katanya, Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut. Sekarang saat Trump merasa punya kekuatan untuk mengakhiri perang, usahanya justru dicibir oleh Zelensky. Maka dari itu Trump bilang Ukraina lah yang harus disalahkan atas perang yang bergulir sejak Februari 2022. Perang terus berlanjut itu juga menurutnya disebabkan karena ex-presiden Joe Biden tidak tahu kesalahannya. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And President Biden, in all fairness, he doesn't have a clue. What he was so bad for this. He was so bad, so pathetic. It's so sad. Dalam unggahan di akun Truth Social miliknya, Trump bahkan menuding Zelensky sebagai diktator. Klaim Trump bahwa Zelensky adalah seorang diktator memperkuat salah satu alasan Moskwa untuk berperang. Sebelum ini Rusia berpendapat pemimpin Ukraina itu tidak sah dan ingin menggantinya dengan kepala negara yang pro terhadap mereka. Perubahan sikap Trump ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika AS berganti pihak di tengah perang. Trump membuat Amerika berubah dan menolak sistem aliansi dan persahabatan internasional yang dibangunnya untuk mempertahankan demokrasi dan malah memberi panggung terhadap pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin. Tapi kontroversi yang dibuat Trump tak berhenti sampai di sini.
Dalam pertemuan antara AS Rusia pada Selasa di Arab Saudi, keduanya sepakat untuk bekerja sama mengakhiri perang Ukraina, investasi finansial, dan membangun kembali hubungan normal. Pertemuan itu menjadi negosiasi paling intensif dari kedua negara dalam kurun waktu 3 tahun setelah Rusia resmi menginvasi Ukraina pada 2022 lalu. Hal ini mengisyaratkan perbedaan cara Trump dan Biden dulu, yang lebih fokus pada sanksi, isolasi, dan pengiriman senjata. Kepada wartawan usai pertemuan, pejabat Amerika sama sekali tidak membahas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia. Sebaliknya, mereka berulang kali memuji Trump karena mencoba menghentikan pertempuran dengan berbicara kepada Rusia. Hal ini seperti diutarakan oleh Menlu AS Marco Rubio. For 3.5 years while this conflict has raged, or 3 years while it's raged, no one else has been able to bring something together like what we saw today, because Donald Trump is the only leader in the world that can. So no one is being sidelined here, but President Trump is in a position that he campaigned on to initiate a process that could bring about an end to this conflict. And from that could emerge some very positive things for the United States, for Europe, for Ukraine, for the world. But first it begins by the end of this conflict. Rusia menawari Amerika untuk kembali berinvestasi di bidang sumber daya alam. Moskwa mengiming-imingi keuntungan ratusan miliar dolar AS jika Washington kembali berbisnis di Rusia. Perundingan itu juga membuka jalan bagi AS untuk mencabut sanksi Barat yang dijatuhkan pemerintahan Biden terhadap Rusia. Kejutan besar lagi-lagi dipertontonkan oleh Presiden AS Donald Trump. Amerika dan Rusia, dua negara yang sejak lama terkenal sebagai rival, terutama setelah invasi Moskwa ke Kiev, kini malah selangkah lagi bergandengan tangan. Seolah meninggalkan Ukraina yang kesal karena tak diajak berunding. Sebuah pemandangan yang tak biasa ketika Washington tiba-tiba seperti berbalik arah, mendukung pihak yang sempat menjadi musuh, bahkan hingga mereka kenai sanksi dan isolasi. Simak kabar terkini dari dalam dan luar negeri, hanya di kanal YouTube Kompas.com.